Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi ke-88, yaitu adab membaca Al-Quran bagian 2. Adab memulai membaca Al-Quran. Pertama, ta'awudz atau membaca doa perlindungan dari godaan setan. Bacaan ta'awudz menurut jumhur atau mayoritas ulama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca ta'awudz ini dihukumi sunnah, bukan wajib. Berdasarkan firman Allah Ta'ala berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faqartal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Yang kedua, tasmiyah atau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah dibaca di awal setiap awal surat selain surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Namun, jika memulai membaca di pertengahan surat, cukup dengan membaca ta'awudz tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Adab saat membaca Al-Quran, yaitu yang pertama, hadrul fikri ma'al Quran, hadirnya pikiran bersama Al-Quran. Kita harus berupaya mencermati dan memikirkan ayat-ayat Al-Quran, yakni mentadaburinya dengan sungguh-sungguh. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang penuh dengan berkah. Kami turunkan padamu supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat Shad, Quran Surat ke-38 ayat 29. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, hadis yang membicarakan tentang perintah untuk tadabbur banyak sekali. Perkataan ulama salaf pun amat banyak tentang anjuran tersebut. Ada cerita bahwa sekelompok ulama teladan atau ulama salaf yang hanya membaca satu ayat yang terus diulang-ulang dan direnungkan di waktu malam hingga datang subuh. Bahkan ada yang membaca Al-Quran karena saking mentadaburinya hingga pingsan. Lebih dari itu, ada di antara ulama yang sampai meninggal dunia ketika mentadaburi Al-Quran. At-Tibyan halaman 86. Diceritakan oleh Imam Nawawi dari Bas bin Hakim bahwasanya Zaroroh bin Aufa, seorang ulama terkemuka di kalangan tabi'in, ia pernah menjadi imam untuk mereka ketika sholat subuh. Zaroroh membaca surat hingga sampai pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha nukiro finna kuri fadzalika yauma idin yaumun asir. Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 8-9. Ketika itu Zaroroh tersungkur lantas meninggal dunia. Bas menyatakan bahwa ia menjadi di antara orang yang memikul jenazahnya. At-Tibyan halaman 87. Kedua, bil qabil khasyi, dengan hati yang khusyuk. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fadala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras.
dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid, Quran Surat ke-57 ayat 16. Ibnu Rajab rahimahullah berkata tentang makna khusyuk. Asal sifat khusyuk adalah kelembutan, ketenangan, ketundukan, dan kerendahan diri dalam hati manusia kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga yaitu bitakzim, disertai pengagungan yang terpenting adalah dengan cara mengagungkan perintah dan larangan yang terkandung di dalam Al-Quran. Pengagungan juga nampak dari gerak-gerik lahiriah seperti disebutkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila dibacakan kepada mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Quran Surat Al-Isra, Quran Surat ke-17 ayat 107. Juga dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujada bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Quran Surat Maryam, Quran Surat ke-19 ayat 58. Diriwayatkan dengan sanad yang jayyid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Utlul Qur'ana wabaku fa'ilam tabaku fatabaku. Bacalah Al-Quran dan menangislah. Apabila kamu tidak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keempat, lit tanfid atau bertekad untuk melaksanakannya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina yud'aluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirrau wa ala niyatayyarjuna tijaratal lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surat Fatir, Quran Surat ke-35 ayat 29. Mengenai ayat ini, Al-Qurtubi berkata, orang-orang yang membaca dan mengetahui serta mengamalkan isi Al-Quran, yaitu mereka yang mengerjakan sholat fardu dan yang sunnah, demikian juga dalam berinfak. Sedangkan Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan keadaan hamba-hambanya yang mukmin, yaitu mereka yang membaca kitabnya, beriman dengannya, dan beramal sesuai dengan yang diperintahkan seperti mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah tadi teman-teman materi ke-88, yaitu adab membaca Al-Quran bagian 2. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.